Nang selingkur lahire NU, ijo-ijo benderane NU, gambar jagat pengurus NU MWC apa Curug, Al-Qari dari baca Quran, Kiai Haji Wahidin, Bapak Lurah, Bapak Kepala RW, Bapak Binmas, Musyrif Ma'had Miftahul Khair, Ustaz Hafid, Al-Waqif di Hadil Ard yang mewakafkan tanah ini, Bapak Haji Arga Atollahu Baqa'ah, para pengurus Dewan Takmir Masjid, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Badan Otonom, Ansor Banser Muslimat Fatayat, tamu undangan yang berbahagia. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di dunia barat ada negara besar namanya Romawi yang sudah maju di bidang teknologi, sudah maju di bidang pendidikan, memiliki agama namanya Katolik, sudah mempunyai kitab suci namanya Al-Ahdul Jadid, The New Testament atau Bible, Injil. Pendidikan maju, akan tetapi Romawi masih ada sisi jahiliyah, yaitu kezaliman. Kejam atau penguasa Romawi memperlakukan para budak. Rakyat Romawi sendiri, rakyatnya sendiri yang dianggap budak diperlakukan semena-mena. Binatang lebih dihormati daripada manusia budak. Anjing lebih berharga. Bahkan para pembesar Romawi yang paling suka, yang paling senang mengadakan acara di lapangan gor. Apa itu? Mengadu dua budak. Manusia diadu. Namanya acara apa? Gladiator. Ini filmnya ada, di filmnya ini. Kalau Kiai Wahid nggak pernah nonton film. Film sejarah. Dua budak diadu. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua penonton termasuk raja dan pembesar agama tepuk tangan, gembira. Karena acara sukses. Sudah ada yang mati. Itulah jahiliyah Romawi. Ini contoh kecil saja ini. Itulah jahiliyah barat. Bahkan pernah ada raja namanya Kaisar Nero yang terkenal sangat kejam, membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan, dia jalan di tengahnya, dianggap lampu penerangan itu. Kenapa? Karena ada budak yang memberontak namanya Spartacus, yang ada filmnya juga ini. Ya, kalau DKM Masjid apa Al-Jatiyah nggak pernah nonton film. Apa? Ya Sang Kiai ya. Pokoknya kalau film sejarah boleh ditonton lah. Sang Kiai juga. Itulah jahiliyah namanya. Walaupun negaranya sudah maju, tapi namanya masih Di sebelah timur ada negara Persia, sudah punya agama namanya Zarathustra, Majusi. Kitab sucinya namanya Avesta Sandinista. Punya buku undang-undang namanya Kitab Hammurabi. Tapi kezaliman dari penguasa raja kepada rakyatnya luar biasa. Undang-undang berlaku hanya orang kecil, hanya untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang melanggar undang-undang dihukum sekejam-kejamnya. Dipotong dua tangannya, dipotong dua kakinya, dilempar untuk jadi umpan binatang buas. Tapi kalau melanggar hukum, orang istana, orang dekat istana yang punya koneksi dengan keluarga istana, tidak ada ceritanya kena hukuman. Ini namanya jahiliyah. Kalau masih berjalan seperti ini, hukum berlaku hanya untuk orang kecil, rakyat kecil, kita-kitaan, kalau salah pasti dihukum. Tapi kalau dekat istana,
yang punya koneksi dengan keluarga istana aman-aman saja walaupun mereka melanggar aturan. Ini namanya masih walaupun sudah berpendidikan pinter-pinter saja. Barat jahiliyah, timur jahiliyah, di tengah-tengah ada bangsa Arab. Romawi barat, Persia timur, tengah-tengahnya ada bangsa Arab. Bangsa Arab, bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kitab suci tidak punya, undang-undang tidak ada, pendidikan tidak ada, kemajuan-kemajuan nggak ada. Bangsa Arab terdiri dari ratusan suku, satu sama lain mudah perang karena hanya persoalan kecil, bisa perang berpuluh-puluh tahun. Tuhannya ada 360. Di antaranya namanya Alata, Uzza, Mana, Hubal, Ya'ud, Yahud, Nasr, Suwa, Wad. Itu di antara nama Tuhan mereka. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban berat, tidak ada manfaatnya, tidak seperti anak laki-laki bisa memikul beban, tapi kalau anak perempuan malah menjadi beban. Lebih baik dikubur hidup-hidup daripada dibiarkan hidup. Sayyidina Umar sebelum Islam pernah juga mengubur anak perempuannya sebelum Islam. Di tengah-tengah masyarakat seperti itu, yang biadab, yang tidak berpendidikan, tidak berperaturan, lahir seorang bayi namanya Muhammad SAW. Semenjak masih dalam kandungan ibundanya Sayyidah Aminah baru 2 bulan, baru dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahandanya Syekh Abdullah meninggal dunia sepulangnya dagang dari Syam. Lahir sebagai yatim, dipelihara oleh ibundanya Aminah, baru usia 6 tahun Sayyidah Aminah wafat, yatim piatu sudah. Dipelihara oleh kakeknya namanya Syekh Abdul Muthalib, baru 2 tahun, jadi usia baru 8 tahun. Dipelihara oleh kakeknya 2 tahun, kakeknya pun wafat. Itu kenapa itu? Allah menghendaki Nabi Muhammad yatim piatu, kakek saja tidak punya. Pasti ada hikmahnya. Kenapa Allah mentakdirkan Nabi Muhammad seperti itu? Karena Allah lah yang akan menangani, menghandle pembentukan karakter akhlaknya Muhammad. Peradabannya, budayanya, karakternya, akhlaknya, Allah yang akan menentukan. Tidak percaya pada manusia. Kalau yang mendidik ayah dan ibu belum tentu sempurna, tapi kalau yang mendidik Allah sempurna. Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang membentuk peradaban karakter kepribadianku adalah Tuhanku Allah. Dengan pendidikan, dengan bentukan fa ahsana ta'dibi, yang sempurna, yang paling baik. Coba kalau yang mendidik ayah dan ibunya hasilnya seperti kita ini, kadang setengah baik, kadang setengah jahat, kadang baik, siang hari baik, malam jahat, kadang pagi baik, siang baik. Gak ada yang sempurna, setengah baik, setengah bener, setengah pinter, setengah soleh, kadang-kadang setengah jahat, setengah kurang ajar. Ya nggak Bu, ya nggak Bu? Itu termasuk saya, termasuk saya. Karena yang mendidik kita semua adalah ayah dan manusia biasa. Tapi Rasulullah kepribadiannya, akhlaknya sempurna. Karena yang mendidik bukan ayahnya, bukan ibunya, bukan kakeknya, tapi siapa? Nabi Muhammad berkembang menjadi pemuda. Tidak ada orang mengenal Muhammad, paling-paling tetangganya saya yang kenal. Seluruh Arab gak terkenal. Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi bukan orang yang terkenal. Tidak ada orang tahu. Kenapa? Karena
masyarakat jahiliyah Arab hanya mengagungkan, menghormati, mencintai 3 macam profesi. 1, syair, penyanyi. Kalau orang jadi penyanyi terkenal dari segala penjuru, dari ujung sampai ujung orang kenal semua karena dia penyanyi. Nabi Muhammad tidak pernah belajar nyanyi. Jangan jadi penyanyi, belajar nyanyi aja nggak pernah. Wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghi lah. Nabi Muhammad tidak pernah saya ajari bernyanyi, bersyair. Wa ma yanbaghi lah, dan tidak layak, tidak patut, tidak pantas kalau Muhammad belajar syair. Maka Nabi Muhammad tidak pernah jadi orang terkenal. Coba kalau jadi penyanyi, semua tahu. Nah, kalau di masyarakat namanya Cibinong ya, kalau masyarakat Cibinong masih sangat ngefans, sangat menghormati penyanyi, berarti masih masyarakat mengaku sendiri tuh. Bukan saya ngomong. Tapi nggak apa-apa, senang penyanyi asal nggak keterlaluan. Nggak apa-apa senang penyanyi, nggak apa-apa, asal tidak keterlaluan. Biasanya ada orang keterlaluan, panggil Inul 50 juta 5 lagu, berani asal datang, asal ngebor. Tapi kalau undang kiai berani 50 juta. Bukan saya, bukan kiai yang lain. Kalau undang kiai berani 50 juta. Kalau penyanyi katakan 25 juta 5 lagu, berani. Itu berarti orang itu masih jahat. Yang kedua, masyarakat jahiliyah akan mengagungkan, menjunjung, menyanjung, mengeluh-elukan profesi yang kedua, kahin, dukun paranormal. Orang kalau jadi dukun terkenal di masyarakat jahiliyah. Nabi Muhammad tidak pernah buka praktek perdukunan. Nabi Muhammad tidak pernah belajar menjadi paranormal. Wa ma huwa bikahin, kata Al-Quran. Nabi Muhammad bukan dukun. Makanya Rasulullah tidak terkenal. Kalau masyarakat Cibinong masih suka datangi dukun, rajin datang ke dukun, berarti masih jauh yang keras, jauh yang keras. Berarti masih Binong, Pak, Binong. Curug, Cibinong. Binong bukan sini, oh Binong ya. Atau yang hadir lah. Kalau yang hadir ini ada yang suka rajin datang ke paranormal, berarti masih. Yang terakhir, yang kelas berat ini, kelas berat. Masyarakat jahiliyah sangat menghormati sahir, tukang santet. Ngerti santetnya Bu ya? Tenung, apa bahasa sini apa? Yang bisa mengirimkan penyakit atau santetnya. Nabi Muhammad tidak mengenal itu semua. Bahkan ada orang Arab yang menuduh Nabi Muhammad itu sahir. Wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Mereka menganggap Muhammad itu yang dibaca Muhammad Quran itu bukan wahyu, itu sihir itu. Nabi Muhammad tidak mengenal sihir, tidak mengenal santet. Barang siapa masyarakat di sini sekali saja mendatangi tukang santet agar membunuh lawannya, membunuh pesaingnya, percuma sholat, percuma haji umroh, percuma beribadah. Kalau kita sekali saja mendatangi tukang santet agar kita minta tolong agar si A dibunuh atau si A sakit, lumpuh, perutnya melembung, busung. Sekali saja Bapak, bukan ya ini seandainya ini, sekali saja di antara kita berbuat seperti itu, ambrol semua amal solehnya. Ini jahiliyah kelas berat nih. Kalau hanya suka penyanyi, jahiliyah kelas ringan nih. Kalau yang ini jahiliyah kelas Nabi Muhammad tidak terkenal di tengah-tengah masyarakat jahiliyah karena bukan penyair, bukan penyanyi, bukan dukun, dan bukan
tukang santet yang suka membunuh orang atau membuat sakit orang. Tiba-tiba yang namanya Muhammad tidak pernah terkenal, sejak kecil yatim piatu, tidak pernah sekolah, tidak pernah ngaji, nggak pernah melancong kemana-mana, nggak punya pengalaman, nggak pernah jadi korlap demonstrasi, nggak pernah jadi aktivis LSM, nggak pernah apa tadi PKD apa? Nggak pernah. Sekolah nggak pernah, nulis baca nggak bisa, baca tulis nggak bisa. Tiba-tiba beliau mengatakan begini, وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Surat Al-Hajj ayat 54. Buta huruf, tidak punya pendidikan, nggak pernah pergi kemana-mana, nggak punya pengalaman apa-apa, tidak pernah bergaul bebas, tiba-tiba mengatakan وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Terjemahan bebasnya begini, kalau ente ingin benar, kalau anda ingin mendapatkan al-haq, kebenaran, maka harus dengan ilmu pengetahuan, karena kebenaran hanya ada pada ulama, orang yang berilmu. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. Al-haq, kebenaran, yang pegang otoritanya adalah para ulama. Kalau kita yang benar bertani, harus ikut ilmunya insinyur pertanian. Kalau kita ingin sukses berdagang, harus ikut ilmunya bisnismen. Kalau kita ingin jadi DPR, yang anggota DPR yang sukses, harus ngerti ilmu politik, sosiologi dan politik, sosial dan politik. Kalau kita ingin jadi membangun yang bagus, masjid dibangun dengan bagus, harus menggunakan cara-cara ilmunya insinyur teknik sipil dan seterusnya. Kalau kita ingin paham agama yang benar, harus ikut. Yang namanya ulama bukan saya, yang namanya ulama bukan Kiai Sahal, Kiai siapa, Kiai Mustafa Bisri, bukan. Yang namanya ulama adalah Imam Hanafi, nama lengkapnya Nu'man bin Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Al-Ash'ari dan Al-Maturidi, Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Al-Haramain Abdul Malik, Imam Al-Baqillani, Abu Bakar Al-Baqillani, Muhammad Fakhr Razi. Itu yang saya maksud imam, ulama. Kalau saya ini mengajak bapak-bapak, ibu-ibu, ayo bersama-sama saya ikut ulama. Maksudnya NU begitu. NU didirikan mengajak, ayo masyarakat Islam ikut ulama. Kalau kita ingin benar dalam beragama, bukan ikut saya, kan? Jangan salah paham, bukan ikut saya. Ayo ikut para a'imah, para imam al-mustahidin yang telah berjasa besar membangun keilmuan di dalam agama Islam. Contoh, segera contoh biar paham. Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW kemudian ditulis oleh para penulis, karena Nabi Muhammad gak bisa nulis, maka kalau ada wahyu turun, yang menulis namanya sahabat Ubay bin Ka'ab, sahabat Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Sayyidina Ali, yang bisa nulis Quran tulis. Quran yang ditulis pada zaman Rasulullah itu, Bu, kita nggak bisa baca. Kenapa? Titiknya nggak ada. Ba, ta, ta, ya, nun sama. Ba, ta, ta, nun, ya sama itu. Jim, ha, ho sama, nggak ada bedanya. Dal, dal sama, ro, zai sama, sin, shin sama, nggak ada bedanya. Kalau nggak percaya, ayo datang ke kantor saya, Pak PBNU.
Saya punya fotokopi Quran zaman Rasulullah. Saya punya fotokopinya. Quran zaman Rasulullah. Saya aja nggak bisa baca. Lumayan kalau pilih dapat 1 suara tambahan. Gubernur Abdurrahman kirim surat pada Imam Syafi'i. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang sempurna, yang komplit, yang komprehensif. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya ini, Rabi' sini, bawa kertas, bawa pulpen. Naktub ar-risalah, ayo kita nulis risalah, surat kepada gubernur, jawab pertanyaan. Imam Syafi'i dikte, imla, berbicara, Rabi' yang nulis. Ternyata risalahnya Imam Syafi'i akhirnya berjumlah 300 halaman. Ada nggak tuh kiai di sini yang bikin surat 100 halaman? Imam Syafi'i bikin surat 300. Ar-risalah dari Imam Asy-Syafi'i terkenal. Awal-awal ada ilmu namanya ilmu usul fikih, yaitu suratnya Imam Syafi'i. Ilmu usul fikih itu awal mulanya suratnya Imam kepada gubernur, namanya siapa? Gubernurnya namanya? Nah, yang keras, nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nah, yang isinya apa isinya? Ini kalau saya terangkan 2 tahun, 4 semester. Ya ringkas saja. Bapak Gubernur, kalau Bapak ingin paham agama Islam, maka pertama Bapak harus paham Quran. Gimana harus pahamnya? Di dalam Quran itu ayatnya macam-macam, tidak satu tipe. Ada ayat muhkamah yang sudah baku, ada ayat mutasyabihah yang perlu ditakwil, ditafsir, diperjelas. Ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah terikat, ada ayat ammah general, ada ayat khosoh spesial, ada ayat maknanya hakiki realistis, ada ayat maknanya majazi metaforis, ada ayat yang menjelit menghapus ayat sebelumnya, ada ayat yang dijelit yang dimansuh. Kalau yang menghapus namanya nasikhah, yang dihapus namanya mansukhah. Jadi ayat Quran itu macam-macam, Bu, tidak satu tipe, tipenya itu macam-macam. Kalau sudah paham Quran seperti itu, masih belum paham Islam yang sempurna, pindah pada yang kedua namanya hadis. Tapi hadis Rasulullah SAW macam-macam. Ada hadis namanya mutawatir yang tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata'. Tidak mungkin bohong dan tidak mungkin salah. Mutawatir namanya. Yang seandainya mutawatir namanya hadis masyhur terkenal. Seandainya masyhur namanya hadis aziz, hadis yang baik. Paling rendah hadis namanya hadis ahad, individual. Sudah paham Quran, sudah paham hadis dengan berbagai macam tipologinya, masih belum paham agama Islam, maka akal harus dipakai. Apa? Jawab yang keras, apa? Akal. Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada. Akal harus dipakai. Nah, akal ini kalau akalnya ulama berkumpul musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan hukum keputusan, namanya ijma. Apa namanya? Ijma. Itu akalnya ulama. Akalnya ulama bertemu tapi berkumpul musyawarah, maka hukum yang dihasilkan namanya ijma, konsensus. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Kalau akalnya ulama sendiri-sendiri, ulama Jawa Barat, ulama Jawa Tengah, ulama Jawa Timur, ulama Sulawesi, tidak melalui pertemuan, menggunakan akalnya sendiri-sendiri, namanya qiyas. Apa namanya? Analogi. Qiyas ada 9 macam. Qiyas aulawi, burhani, jadali, mantiki, khitobi, iqna'i, dan syi'ri. Ingin bisa? Ingin tahu? Ngaji sendiri. Saya tidak ngaji kok segini. Contoh, ayo cepat contohnya Pak. Dengarkan Pak.
Al-Quran berulang kali merintah kita sholat. 62 kali perintah sholat itu. Aqimus sholat, aqimus sholat, aqimus sholat. Kalau nggak sholat masuk neraka. Masalakakum fi saqor qalu lam nakum minal musallin. Orang tidak sholat masuk neraka sakor. Segitu pentingnya sholat. Penting nggak sholat? Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Quran tidak ada. Namanya sholat itu apa? Gak ada di Quran. Waktunya kapan kita sholat? Gak ada di Quran. Rokaatnya berapa? Gak ada di Quran. Itu kalau ada orang penceramah khotib mengatakan semua ada di Quran, mari kita kembali ke Quran, semua ada. Goblok orang itu. Quran tidak menjelaskan bahwa sholat yang wajib itu 5 kali. Gak ada di Quran itu. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Rokaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Gak ada di Quran. Adanya di hadis. Di mana? Furidat alaikum khamsu maktubat, kata Rasul. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Nah itu hadisnya. Hadis ini bukan Quran. Apa namanya? Hadis. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajr. Rokaatnya 4, 4, 3, 4, 2. Hadis itu. Tapi Pak, Bu, Rasulullah pun tidak menjelaskan apa saja syarat-syaratnya sholat. Orang kalau akan sholat harus Islam, harus balik, harus punya akal, harus suci dari hadas shaghir, hadas kabir, harus suci badan, pakaian dan tempat dari najis, harus sudah masuk waktu, itu baru sah sholatnya. Syaratnya sholat tidak ada hadis menjelaskan seperti itu. Rasulullah tidak menjelaskan itu. Rukunnya sholat ada 14. Arkan sholati arba'ata asyar. Rukun sholat ada 14. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam, berdiri di mana istata'a bagi orang yang bisa berdiri, qiraatul fatihah, baca fatihah, ar-ruku'. Gak ada penjelasan seperti itu di hadis. Terus dari mana ini? Kita sholat seperti gini-gini. Dari mana ini? Bukan dari Quran, bukan dari hadis. Ijma'ul. Paham gak? Kalau ada orang belum pernah sholat, ingin bisa sholat, tidak mau belajar di masjid, maunya cari di Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Betul? Serius, saya nggak bercanda. Potong leher saya, bawa golok sana. Kalau bisa sholat hanya belajar dari Quran dan hadis, potong leher saya. Nggak akan bisa. Prakteknya sholat seperti begini itu, gerak-gerak ini dari ijma'nya para ulama. Beda-beda dikit. Kalau Imam Hanafi, mazhab Hanafi, kalau takbir santai. Kalau mazhab Maliki malah pas, malah nggak sedap. Allahu Akbar, lurus. Mazhab Maliki. Kalau mazhab Syafi'i tengah-tengah. Allah. Kalau mazhab Hambali betul. Mencekik. Mazhab Hambali. Tapi pada umumnya sepakat sholat seperti itu. Ada beda-beda dikit. Jadi kalau kita nggak ikut ulama, bisa sholat nggak? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْحَقَّ مِنْ رَبِّكَ. Kalau kamu ingin benar, ikut alladzina utul ilma. Ikuti orang-orang berilmu itu. Ada orang pergi haji di hotel, duduknya Green Zam-Zam, hotel yang paling bagus. Begitu akan berangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, nggak mau ikut pembimbing, nggak mau, saya mau cari sendiri. Saya mau cari sendiri Arafah, Muzdalifah, Mina, nggak mau ikut pembimbing. Carinya di mana? Di Quran, di hadis. Ketemu nggak dari Arafahnya itu kira-kira? Dari hotel ke utara ke timur, berapa kilometer, berapa jam kalau berjalan kaki atau naik mobil? Kalau ketemu, potong leher saya. Jadi kita ini sekali lagi tidak mungkin benar kalau tidak ikut. Dah, alhamdulillah. Ada orang mengatakan, kita gak usah takut pada Syafi'i. Ceramah di masjid, kita gak usah takut pada Syafi'i. Langsung Quran dan hadis. Ada nggak yang ceramah di sini begini? Ada.
Ada, pasti ada. Gak usah diusir, gini aja, di debat aja. Pak Ustaz, hadis yang Ustaz pegang, yang dibanggakan Ustaz, hadisnya siapa? Hadis Imam Bukhari, paling sahih, paling top, paling afdol, paling mantap. Hadis Imam Bukhari. Setuju, saya setuju Pak. Memang iya, hadis yang paling sahih Imam. Tapi Ustaz tahu tidak, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i, goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat meninggal tahun 256. Jadi 52 tahun terpautnya. Duluan Imam Syafi'i. Imam Bukhari Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari madhabnya Syafi'i. Imam Bukhari saja taklid ikut pada Imam Syafi'i. Lu ente baru SAB aja udah gak mau taklid. Baru S, sarjana alam. Hadisnya Imam Tirmidzi sahih, Imam Tirmidzi banyak hadisnya Imam Tirmidzi. Tahu nggak Mas Ustaz, Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Imam Syafi'i. Hadis Abu Dawud banyak, hadis Abu Dawud banyak itu hadis dari Imam Abu Dawud itu tahu Mas Kang, muridnya Imam Ali bin Hasan. Ali bin Hasan muridnya Imam. Kalau dilayani ya, nanti saya sama-sama gobloknya nanti. Kalau gak dilayani, Bapak nggak ngerti jawab seperti itu. Jawab gitu ya, jawabnya gitu ya. Kalau ada orang ngomong, mari kita langsung saja Quran hadis, gak usah tambah pada Imam Syafi'i. Hadisnya siapa yang paling Anda banggakan? Imam Bukhari. Tahu nggak? Imam Bukhari saja bermadhab kepada Imam Syafi'i. Goblok. Goblok. Maulid Nabi bid'ah. Nah, ngajinya belum khatam yang ngomong gitu. Ngajinya belum. Sunnah itu ada 3 macam. Ada berapa? Sunnah qauliyah, perkataannya Nabi Muhammad. Perintah, larangan, ajakan, himbauan, namanya sunnah qauliyah. Yang kedua, sunnah fi'liyah, perilakunya, sikapnya. Bagaimana Nabi menerima tamu, bagaimana Nabi bergaul dengan tetangga, bagaimana Nabi ketika gembira, bagaimana Nabi ketika susah, panahnya mati, apa-apa, bagaimana cara sikapnya gimana. Itu namanya sunnah fi'liyah. Sunnah apa? Fi'liyah. Yang ketiga, ini banyak orang nggak tahu ini. Sunnah taqririyah. Apa? Yang mengucapkan orang lain, yang melakukan orang lain, tapi dibenarkan oleh Rasulullah, menjadi sunnah. Suatu ketika Sayyidina Bilal bin Rabah habis wudhu, sholat 2 rakaat. Nabi malah tanya itu, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Oh iya benar. Nabi sendiri malah ikut malah. Jadi walaupun yang memulai melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasul membenarkan, maka menjadi sunnah. Contoh lagi yang paling penting, memuji-muji, menyanjung-nyanjung Rasulullah. Rasulullah tidak pernah memuji dirinya sendiri, tidak pernah membayar orang lain agar memuji dirinya. Wartawan kapal supaya dibayar supaya memuji dirinya, nggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji beliau, beliau tidak melarang, bahkan membenarkan. Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma memuji-muji Nabi Muhammad dalam syairnya yang panjang. Banat su'adu faqal bil yawma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu tas'al usyatu janabaiha waqiluhumu innaka yabna abi salma la maqtulu
Wa qala kullu khalili kuntu amulu la ulhiyannaka inni anka mashghulu faqultu khallu sabili la abalakum wa kullu ma qaddara rahmanu maf'ulu kullu ibni untha wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba'a mahmulu innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslul fi usbatin min quraishin qala qailuha bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashu wala kushufu inda liqa'i wala minun ma'azil syamul aranini afdalul labsuhum min nasji Dawuda fil hijasarabilu. Saya yakin bapak-bapak syairnya paling hilas ya lumayan daripada karaoke lah. Orang ini namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma, memuji-muji Nabi Muhammad. Engkau orang hebat, engkau orang mulia, engkau orang agung, engkau berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara kebaikan dan kesesatan. Engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh rombongan murid-murid yang gagah berani. Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah. Kalau memuji-muji itu salah, pasti dilarang. Gak mungkin Nabi Muhammad membiarkan orang itu salah, gak mungkin. Tidak mungkin Nabi membiarkan sahabatnya. Seandainya muji-muji dia itu salah, pasti Nabi akan mengatakan, jangan muji-muji saya, tidak boleh, bid'ah. Enggak tuh, enggak dilarang. Malah Rasulullah memberi hadiah kepada si penyair yang muji-muji tadi. Hadiahnya apa? Selimut yang bergaris-garis, yang harganya 75.000 di pasar. Yang biasa untuk bikin spray gitu tuh, ada di RRC itu. Kalau nggak percaya, ayo pergi ke Turki, ke Istanbul dengan saya. Masuk museum Topkapi, di sebelahnya Masjid Hagia Sophia, masih ada Pak, masih ada, masih utuh selimutnya Rasulullah yang bergaris-garis, yang lurik-lurik, yang dulu diberikan kepada penyair Ka'ab bin Zuhair. Ayo pergi ke Turki dengan saya, tiket bayar sendiri. Ada orang nggak percaya kata Maulid Nabi itu bid'ah. Ayo pergi ke Turki dengan saya. Ini buktinya nih. Selimutnya Nabi Muhammad diberikan kepada seorang penyair namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Karena apa? Karena dia habis memuji-muji. Berarti dibenarkan dengan memuji-muji. Nah, selimut bergaris-garis itu bahasa Arabnya burdah. Apa? Kalau selimut polos bahasa Arabnya battoniyah. Kalau selimut lurik-lurik bahasa Arabnya apa? Maka setiap ada qasidah, ada syair yang isinya memuji-muji Nabi Muhammad diberi nama Qasidatul Burdah. Yang terkenal di Indonesia, entah Bapak Ibu apal apa enggak, di Indonesia terkenal Burdah karangan Syekh Muhammad Syarafuddin Sa'id Al-Busiri, orang Iskandaria Mesir, wafat tahun 865. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami. Gak apa? Ada itu di Majmu' Syarifah, di buku merah itu atau hijau biru yang isinya Barzanji, Deba, Simtul Duror, Syarful Anam. Itu ada burdah di sana. Hafal Bu. Kalau ada apa musibah, ada hal-hal yang tidak enak di hati kita, baca burdah. Insya Allah plong nanti. Insya Allah. Gelisah, resah, ada rasa takut, ada rasa khawatir, baca burdah. Amin tadzakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadimatin wa awmadal barku fi dhalma'i min idhami fama li'aynaka in qulta fufahamata wa ma liqalbika in qulta stafiq yahimi. Artinya apa? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis? Tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah. Apakah karena engkau sedang rindu pada kekasihmu, pacarmu yang ada di desa Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas angin bertiup di desa Kadimah? Atau engkau teringat suatu malam hari gelap gulita berkilat di desa Ibom? Kenapa hatimu resah?
Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu sedang mabuk cinta. Pasti kamu sedang kena asmara. Jawabnya, na'am saro taifuman. Problem, kesulitan, malapetaka, musibah, tsunami, longsor, air Asia jatuh. Ayo, siapa yang bisa nolong? Tentara dikumpulkan, polisi dikumpulkan, suruh nolong, mencegah tsunami, bisa nggak itu? Mencegah longsor, bisa. Insinyur vulkanologi dari ITB, saya tanya, kalau ada gunung lagi meletus, lagi meledak, bisa nggak Bapak tahan? Ya nggak bisa. Sekarang kalau gunung lagi diam, coba ledakan, bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi ente insinyur apa ini? Insinyur ngintip. Gunung ini akan meledak, nanti arahnya ke sini, sekian juta lahan yang akan keluar, arah ke timur apa ke selatan, angin dari sana, nanti akan begini. Oh, jadi ente itu insinyur mencegah gunung meledak, gak bisa. Meledakkan gunung yang lagi diem, gak bisa. Ilmunya hanya sebatas kalau sudah begitu, siapa yang bisa kita andalkan? Minta tolong Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bencana, musibah, bertubi-tubi, hanya minta tolong pada Nabi Muhammad. Ada yang ngomong bid'ah, tawassul itu. Minta pada Allah dong, bukan pada Rasulullah. Minta pada, kalau minta pada manusia, musyrik. Coba, kenapa nggak diomongan dia? Suatu ketika, saya kalau menjambar kayaknya pakainya sejarah, Pak. Kalau sejarah nggak bisa dibantah. Kalau jangan pakai hadis, dia jawab lagi. Hadis doif itu, begini yang benar. Nanti itu panjang debatnya. Jadi kalau jangan pakai sejarah, fakta sejarah tidak bisa dibantah. Suatu ketika ada suku namanya suku Mudhar. Suku apa? Suku Mudhar. Semua suku itu mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad majnun, Muhammad orang gak waras, Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang berpantun. Baca Quran maksudnya. Akhirnya Rasulullah mengata-ngatain mereka. Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, timpakan kepada suku Mudhar seperti engkau timpakan pada umatnya Nabi Yusuf, yaitu pacekal 7. Zaman Nabi Yusuf gitu kan. Betul, Bu. Suku Mudhar tidak ada pangan 7 tahun, nggak ada gandum, nggak ada air, nggak ada jagung, nggak ada beras 7 tahun. Terpaksa tokoh-tokoh suku Mudhar rombongan datang ke Madinah, dipimpin oleh satu orang namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana ini? Dari Mudhar. Nabi kaget. Biasanya mencaci maki, sekarang kesini ada apa ini? Nabi kaget. Ada apa? Maji tumbe. Ada apa datang ke sini? Biasanya Nabi nggak pernah kaget. Biasanya kalau ada tamu, ahlan wa sahlan, mari masuk. Jadi gitu. Ini enggak. Ada apa datang ke sini? Karena biasa mencaci maki. Kali ini datang. Ada apa? Nabi kaget. Jawabnya, ataina kaya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli. Atainaka nashku hittatan jalla amruha lisab'i sinina waqifina ala mahli. Atainaka wal adra tudmi lithatuha wa qad dhahalat as-sabi 'an at-tifli wa alqa bi kaffayhi ash-shuja'a istikanatan min al-ju'i sumtan ma yumirru wa ma yuhli wa la shay'a mimma ya'kulu an-nasu 'indana siwa al-haddu lil-'ami wal 'ilzi al-fasli fa anta lidunyana wa anta lidinina tu'ammalu lid-dunya wa lil-akhir al-fasli lana minka fi yawmil hisabi syafa'atun tuzahzihu 'anna wa syafa'atu fil ahli. Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, ataina kaya khairal bariyah. Kami datang menghadap kamu wahai Muhammad litarhamana, agar engkau memberi rahmat kepada kami. Ayo, orang ini minta rahmat sama siapa? Jawab. Orang ini minta rahmat sama siapa? Kalau itu salah, pasti dilarang. Tidak akan Rasulullah membiarkan orang salah. Jangan minta rahmat sama saya, minta rahmat sama Allah dong. Kalau sama saya musyrik. Enggak, bilang gitu Nabi, enggak. Ataina kawal nashku hiddatan jalla amruha.
kami datang kepadamu mengadu, sudah 7 tahun gak ada gandum. Ataina kawal adratul bini satuha, kami datang kepadamu meninggalkan gadis-gadis pecah bibirnya karena tidak minum. Wa alqabika, dan ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya ditinggal dan tidak keluar air susunya. Wa alqabika faihi syuja' istiqanatan, pemuda yang kekar sekarang lemah lunglai karena minajui kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handal, tidak ada makanan kecuali rumput padang pasir. Fa anta lidunyana wa anta lidinina, engkau Muhammad tempat berlindung kami urusan dunia dan urusan agama. Coba orang ini minta tolong, minta rahmat, minta perlindungan kepada orang. Kalau itu salah pasti dilarang. Nah, setelah mendengarkan itu Nabi kemudian mendoakan mereka, Allahumma asqihim ghaitan mughitha wa anzil 'alaihim minas sama'i ma'an midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya 'adabin wa la bala'in wa la hadbin wa la mahqin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudhar, hujan bawa rahmat dan rezeki, jangan hujan bawa malapetaka dan banjir dan bencana. Mereka Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarof bin Nahur bin Syaruh bin Argu bin Falid bin Abir bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matushalid bin Idris bin Ahnuh bin Hurmus bin Ilyarid bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syid bin Adam alaihissalam. Jadi nenek moyangnya Rasulullah itu terjaga, jelas dijaga oleh Allah. Tidak ada satupun yang berbuat zina. Nenek moyang Rasulullah yang tadi saya baca namanya ini, dari Nabi Adam sampai bapaknya Syamsullah, tidak ada seorang pun yang berbuat zina. Hafizul ilah karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lis tarokus sifat hafalam yusib hum'aluhu min adam wa ila abihi wa ummihi. Hafizul ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahu, Allah menjaga bapak-bapaknya, nenek moyangnya Nabi Muhammad. Dijaga apa? Tarokus sifat, tidak ada satu orang pun nenek moyang Nabi Muhammad yang berbuat zina. Falam yusibhum arum min Adam, dari Nabi Adam wa ila abi wa ummihi, sampai bapak dan ibunya tidak ada berbuat zina. Jelas nggak? Jelas tidak? Sekarang saya tanya, Bapak Ibu bisa nggak menyebutkan nenek moyang Bapak Ibu 10 orang aja, bisa nggak? Bisa tidak? Berarti nenek moyang ibu dan bapak tidak jelas. Nggak tahu orang baik apa enggak nenek moyang bapak ini. Keturunan orang baik apa keturunannya orang nggak jelas. Karena nggak bisa menyebutkan, coba sebutkan. Saya ini percaya ya. Bapak sebutkan nenek moyangnya bapak 10 orang saja. Nanti saya percaya bapak orang baik-baik, keturunan orang baik-baik. Kalau nggak bisa menyebutkan, tidak jelas. Ibu turunan orang siapa, orang apa nggak tahu saya. Kenapa? Karena kalau neneknya Nabi Muhammad dari Nabi Adam membawa amanah. Amanah apa itu? Membawa amanah Nur Muhammad SAW. Dari Nabi Adam sampai pindah. Yang saya sebut namanya tadi, Nur Muhammad pindah-pindah. Adanya di dahi di sini. Nah, ketika pada kakeknya Syekh Abdul Muthalib terang benderang, mukanya bersinar karena ada Nur Muhammad. Kemudian pindah kepada bapaknya Syekh Abdullah, kemudian pindah pada rahimnya Sayyidah Aminah, kemudian lahirlah Nabi Muhammad. Saratun saranurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyyah wa badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdillah. Atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim. Saratun saranurun nubuwah, Nur Muhammad, nur kenabian Muhammad mengalir dari Nabi Adam terus sampai anak-anaknya terus tadi yang saya sebutkan namanya. Wa badruhu, dan seperti bulan purnama, seperti Al-Badar ketika pada kakeknya Syekh Abdul Muthalib, kemudian anaknya Syekh Abdullah,
kemudian masuk kepada rahimnya Sayyidah Aminah, kemudian dilahirkan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Nabi Muhammad lahir sujud, Nabi Muhammad lahir hamid dan syakiran, bersyukur bertahmid kepada Allah. Sudah dikhitan, entah ada nggak ibu waktu lahir sujud nggak gitu? Bapak dikhitan nggak waktu lahir? Nabi Muhammad lahir sajidan, sujud, syakiran, bersyukur kepada Allah, hamidan, bertahmid kepada Allah. Ka'annahul badru fi tamami. Bayi Nabi Muhammad seperti bulan dalam sempurnanya bulan tanggal 14. Ka'annahul badru fi tamami. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi sholli wa sallim. Ya Allah, itu maulid Nabi. Sunnah apa bid'ah maulid Nabi ini? Kalau ngomong bid'ah suruh ngaji lagi. Kita ini mengikuti ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama yang berpegang teguh dengan sunnatul Rasul SAW, dan ulama yang memelihara jamaah mayoritas. Jangan sampai Bu ya, anaknya ibu atau ponakan ikut kelompok-kelompok radikal. Ini sedang ada orang bergentayangan memprovokasi agar anak-anak kita ikut ISIS. Di antaranya terkenal memprovokasi namanya Salim bin Mubarak At-Tamimi, Arab dari Pasuruan, akhirnya tinggal di Malang. Itu yang mengajak anak-anak supaya daftar. Yang sudah daftar ribuan, 1000 lebih pemuda Indonesia ingin berangkat ke sana bergabung dengan ISIS. Yang sudah berangkat 300 dikasih tiket, kasih uang, ikut bergabung di ISIS, ingin mendirikan negara Islam Syria dan Syam, Syria dan Irak. Yang sudah mati 4 orang Indonesia di sana. Kemarin ada ketangkep 12 ya, mau berangkat ketangkep 12. Ini hati-hati Bu, hati-hati Pak. Anak kita, pemuda-pemuda masjid, jangan sampai ada yang terpengaruh, terprovokasi oleh ajakan ISIS. Itu kejam sekali. Siapa yang menentang gak setuju dibunuh. Kalau kita lihat internet, ada 90 orang dijejer, itu dari Syiah, orang Syiah. Ya walaupun orang Syiah gak boleh dibunuh dong. Orang Syiah Yazidi 90 laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, ditembak dari belakang, mati semua. Ada lagi yang ditembaki juga suku Kurdi. Suku Kurdi itu Sunni semua, mazhabnya Syafi'i semua, tembaki juga. Tapi hanya sedikit di internet. Yang jelas sekali kejam itu orang Syiah ditembaki itu 90 orang. Wallahi demi Allah, bukan begitu caranya berjuang Islam. Salah. Justru itu mencoreng nama baik agama. Dan lagi mereka mendirikan negara di dalam negara. Mereka ingin mendirikan negara Islam, khalifah Islam di dalam negara yang sah. Di dalam negara Irak dan Syria yang negara yang ada itu sah. Mau mendirikan negara dalam, tidak boleh. Namanya buhot, namanya separatis. Seperti DITII ingin membangun negara di dalam negara Indonesia. Oleh karena itu Nahdlatul Ulama sejak dulu Kiai Hasyim Asy'ari visi misinya adalah ingin membangun semangat Islam bersinergi dengan semangat kebangsaan nasionalis. Semangat Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Kalau hanya Islam saja, contoh, coba contoh nanti, Afghanistan 100% penduduknya Muslim, madhabnya 99% Hanafi, tarikatnya Naqsyabandiyah, 1% Syiah, perang terus satu sama lain. Sudah puluhan tahun perang saudara, ratusan ribu nyawa melayang. Kenapa? Karena tidak punya komitmen ingin mempersatukan, menyelamatkan keutuhan negaranya. Gak punya komitmen. Yang penting Islam. Somal, Afrika Timur, 100% penduduknya Muslim.
Semua madhabnya kalau nggak Syafi'i, Maliki, nggak ada Syiah, Sunni semua. Tarekatnya Syadziliyah, perang terus. Udah puluhan tahun. Tak berapa puluh ribu, berapa ratus ribu nyawa melayang. Kenapa? Tidak punya komitmen ingin menyelamatkan kesatuan negara. Irak bom meledak tiap hari. Waktu Amerika nyerang Irak, alasannya ingin menyelamatkan rakyat Irak dari kekejaman Presiden Saddam Hussein. Memang Saddam Hussein kejam, bunuhin orang kurang lebih, bunuhin rakyat itu kurang lebih 30.000 selama dia berkuasa. Tapi setelah Saddam Hussein lengser sampai tahun 13 kemarin, rakyat Irak yang mati 700.000. Lipat berapa itu dari Saddam Hussein itu? Gaddafi, Libya, kejam dengan rakyatnya, banyak yang dibunuh oleh Gaddafi. Pokoknya kalau ada orang oposisi, bunuh. Tapi cuma berapa ribu yang dibunuh Gaddafi? Paling 5.000. Mungkin cuma 4,5 juta. Tapi setelah lengsernya Gaddafi sampai sekarang, perang saudara antara kota Benghazi dan kota Tripoli. Berapa nyawa menghilang? Tidak aman. Tidak mungkin ada pengajian seperti ini aman, tidak ada. Irak tidak aman, Libya tidak aman, Somal berantakan, Afghanistan berantakan, Suriah sudah 3 tahun perang saudara, 200.000 nyawa melayang. Ya Allah, kenapa? Karena mereka tidak punya semangat nasionalis, hanya semangat Islam. Dan mereka ini Pak, ustaz-ustaz yang radikal ini bagi mereka gak penting Indonesia itu mau berantakan, mau konflik, mau pecah, mau bubar, gak penting bagi mereka. Yang penting Islam, Allahu Akbar. Bagi mereka nggak penting Indonesia mau masih ada atau bubar. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, mempunyai visi misi semangat Islam harus sinergi dengan semangat kebangsaan. Islam saja belum tentu bisa menyatukan umat. Nasionalisme saja tanpa agama, nasionalisme yang kering, yang tidak punya nilai, tidak punya ruh, dan tidak ada agama. Maka dua-duanya saling memperkuat. Islam memperkuat nasionalisme, nasionalisme memperkuat Islam. Semua kiai-kiai seperti itu. Ya Islam mengamalkan agama Islam, yang semangat hubbul watan minal. Contoh cepat biar paham. Kiai-kiai nasionalismenya bukan karena baca bukunya orang barat. Ada buku karangannya Ernest Renan yang namanya, judul bukunya What is a Nation? Apakah negara kebangsaan itu? Apa Kiai baca itu? Tidak. Kiai mencintai tanah air karena hubbul watan minal iman. Karena iman kepada Allah, mencintai, salah satu adalah mencintai tanah air. Maka kiai-kiai yang punya pesantren tidak penting namanya terkenal, yang penting nama desanya. Entah kalau pesantren sekarang ini, kiai dulu ini pesantren Tebuireng namanya nggak terkenal, yang terkenal desanya Tebuireng. Pesantren Tambak Beras yang terkenal nama desanya Tambak Beras. Kalau di saya di Cirebon, saya dari Cirebon, pesantren Buntet, pesantren Kempet, Babakan Cuaringin, nama desanya itu bukan nama pesantrennya. Nama pesantren nggak terkenal nggak apa-apa, kiainya nggak apa-apa, nama pesantren saya nggak terkenal. Ada namanya Tarbiyatul Muqtadiin, Hidayatul Muqtadiin, Darut Tauhid, As-Salafiyah Syafi'iyah, Bahrul Ulum, Manbaul Ma'arif, nggak apa-apa, nggak terkenal. Yang penting nama desanya terkenal. Paham nggak? Bapak dengar nggak di Cirebon ada pesantren namanya Buntet, Babakan Cuaringin, Kempet, Arjawinangun? Itu nama desa itu, bukan nama pesantren, bukan. Kalau di Jombang Tebuireng, ya cuma sekali Tebuireng, Denanyar, Tambak Beras, Kloso, Sidogiri, Lirboyo, nama desanya yang terkenal. Kiainya nggak apa-apa, nama pesan saya nggak terkenal. Yang penting nama. Betapa kiai-kiai mencintai tanah air, nasionalisme yang sangat tinggi sekali. Karena berangkat dari hubbul watan minal. Oleh karena itu, Kiai Hasyim Asy'ari selalu mengatakan membela, menjaga tanah air fardhu ain. Setiap orang, setiap penduduk ini wajib hukumnya membela tanah air. Kalau ada ancaman ingin memporak-pondakan, ingin memecah belah tanah air kita, wajib kita membela tanah air. Hukumnya fardhu ain, setiap orang wajib. Seperti sholat, bukan fardhu kifayah, bukan fardhu ain. Itu
gagasan atau resolusinya Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1945 tanggal 22 Oktober di depan kiai-kiai seluruh Indonesia, dari Menes Pandeglang Kiai Abdurrahman, dari Bogor Ajengan Salak Pagentongan, dari Majalengka Kiai Abdul Halim Limunding, dari Betawi Kiai Marzuki Cipinang Muara, dari Cirebon Kiai Abbas Buntet, dari Lasem Kiai Maksum bapaknya Kiai Ali Maksum, dari Semarang Kiai Ridwan, dari Cepu, dari Kudus Raden Asnawi Kudus, dari Cepu Kiai Usman, dari Lombok Tengah Kiai Hasim dan Kiai Faisal, Sulawesi Selatan Kiai Romli, Kalimantan Selatan Kiai Abdul Qadir Hasan, Sumatera Selatan Kiai Kamil Soleh. Kiai-kiai kumpul di Tugu Ireng tanggal 20 Oktober. Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan resolusi jihad bahwa membela tanah air bukan bela Islam, bukan bela Islam, bela apa? Bukan front pembela Islam, bukan. Tanah air. Hukumnya membela tanah air fardu ain. Setiap orang wajib bela tanah air kalau dalam keadaan terancam. Itu prinsip Nahdlatul Ulama. Jadi kesimpulannya, di atas pundak kita ada dua amanah. Amanah Islamiyah, amanah agama Islam yang kita amalkan, dan amanah watoniyah, amanah tanah air kita harus kita selamatkan. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ibu-ibu muslimat, mudah-mudahan bermanfaat. Istri saya itu salah satu ketua muslimat, jadi salah satu ketua nomor 4 istri saya Nur Hayati Said Agil, begitu namanya. Nah, mudah-mudahan Nahdlatul Ulama di Binong ini, di Curug ini bermanfaat untuk agama dan untuk bangsa. Ulama NU, Tanfidiyah Pelaksana